Apakah saya hanya sekedar pengen menerima gajinya? Apakah saya memang benar-benar termotivasi ke sini karena memang pengen mengikuti kamu semua? Oke, berikutnya. Sebenarnya dari modul 1 itu ada yang pertama adalah mindset dulu, sebagai pendidik itu seperti apa, mindsetnya sebagai pendidik seperti apa. Kemudian sekaligus setelah saya tahu saya sendiri, saya akan baru bisa mengajar, sekaligus juga akan mengenali pribadi masing-masing itu sendiri-sendiri. Jadi setiap orang itu pasti punya kepribadian sendiri-sendiri yang tidak sama. Hal ini mengakibatkan, artinya menyebabkan saya akan tahu kelemahan dan kekuatan saya sendiri, termasuk juga akan tahu kemampuan dan kelemahan dari Anda semua. Refleksi dari saya nanti akan ke Anda semua. Paham ya? Terus berikutnya adalah bagaimana terus menambah kapasitas diri dan terus belajar secara mandiri. Prinsipnya meskipun sudah mampu mengajar, tidak mungkin hanya akan yang menerima materi yang dari dulu. Setiap hari terus belajar. Termasuk yang terakhir tentang bioteknologi. Bioteknologi itu terus berkembang sehingga dari Anda saya juga akan belajar terus menerus, tidak akan pernah berhenti. Apalagi sebagai pendidik itu tidak akan pernah berhenti hanya sampai di situ. Akan terus belajar. Berikutnya, ini ada konsep manusia merdeka menurut Hajar Dewantoro. Jadi sebagai pendidik itu menuntut atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lampunya. Bukan dasarnya, dasar itu yang sudah dimiliki Anda sendiri. Saya tidak akan mengubah diri Anda sendiri, tapi hanya akan merubah perilaku yang baik. Jadi perilaku yang sebelumnya belum baik maka harus diperbaiki. Itu artinya mendidik itu seperti itu. Ya. Tapi saya tidak akan mengubah kamu, kepribadian kamu ya seperti itu. Dan ini akibatnya nanti akan menimbulkan kekuatan kodrat bagi Anda semua sebagai si murid begitu untuk menjadi lebih baik. Yang kedua adalah motivasi menjadi guru di sini itu sebagai apa begitu. Motivasi yang pertama itu sebenarnya ketika saya mengingat guru saya dulu, saya pernah punya guru yang betul-betul mengilhami saya waktu SD. Itu malah justru SD. Sampai saya menjadi guru biologi itu karena saat itu kurangan dan saya banyak sekali teman-teman saya yang merasa kesulitan begitu. Tapi kenapa kok saya malah dapat 100 begitu? Nah begitu dapat 100 itu timbul motivasi saya untuk menjadi lebih baik karena ada guru yang saat itu memotivasi saya akan bisa menjadi lebih baik tambah lebih. Akhirnya sampai sekarang ini saya ingin Anda semuanya pun juga terinspirasi atau termotivasi untuk menjadi lebih baik. Berikutnya untuk yang seperti apa, guru yang seperti apa yang diinginkan. Di sini ada beberapa, ini hanya sekedar tanya-tanya begitu pada beberapa siswa. Guru apa sih yang kamu inginkan? Ada yang positif dan negatifnya. Ternyata guru yang diinginkan itu adalah guru yang menyenangkan begitu. Guru yang mampu menyemangati, berkata yang lembut, kemudian menginspirasi. Mungkin ada gagasan-gagasan yang membuat murid-murid itu terinspirasi, kemudian berpenampilan rapi. Dan ada lagi ini, gurunya harus. Oke, yang tidak disukai. Yang tidak disukai adalah yang pertama adalah banyak tugas. Ada banyak tugas. Nah, ini memang harus semua tuntutan ini. Kadang-kadang si guru ini menuntut harus gini, si guru harus begini, si anak harus begini. Tapi akhirnya apa banyak tugas. Nah, pinter-pinternya kita membuat manajemen. Kemudian berikutnya guru yang galak tidak mungkin akan disukai. Kita sudah tidak suka guru yang galak. Mengintimidasi, tapi pada si kepribadian si A, si B, si C gitu. Perorangan. Nah, itu tidak disukai. Ya. Mengintimidasi itu akan membuat menjadi ketakutan. Anda semua, anak-anak sekarang adalah anak-anak ya era digital. Maka saya berusaha bagaimana di era digital ini anak-anak harus pembelajarannya seperti apa. Ini ada beberapa gambaran ketika begitu mengajar di era digital. Saya tidak akan mengharamkan HP. HP itu hidupnya kamu kan sekarang. Era dulu dengan era sekarang itu beda. HP kita gunakan secara positif untuk hal pembelajaran secara positif. Terus di sini gambaran memberi kesempatan untuk membuat konsep dan presentasi.
Anda semua bebas untuk membuat konsepnya selama itu masih jalur yang lurus. Kita nanti akan memberikan role-nya yang benar seperti apa begitu. Tapi Anda bebas berekspresi, Anda bebas berbicara dengan cara-cara yang baik, begitu ya. Ini presentasi ini sebenarnya adalah termasuk salah satu di era digital. Kemudian bagaimana bekerja sama, bahkan termasuk ketika menjawab pertanyaan pun, saya akan memberi kebebasan kamu untuk membuka HP. Karena apa? HP itu sumber inspirasi, HP itu sumber pengetahuan, HP itu sumber jawaban apa yang ditanyakan. Kita tidak akan mengharapkan itu, karena eranya kamu seperti itu, era sekarang seperti itu, ya. Jadi tidak boleh lepas dari teknologi juga. Ketika nanti mengerjakan tugas bersama-sama, membuka HP boleh-boleh saja, tapi ketika ulangan tidak diperbolehkan. Ketika ulangan itu tidak diperbolehkan. Tapi ketika bekerja sama, membuat diskusi, membuat materi diskusi, boleh saja. Bahkan menjawab tugas dengan membuka HP boleh, selama itu masih tugas. Tapi ketika tes, ketika ulangan tidak diperbolehkan. Kemudian berikutnya, ini adalah gambaran ketika membelajar di kelas, semuanya pegang HP. Saya yakin di sini pun juga ditanya sampai semua. Kira-kira seperti itu, mungkin tambahan ada tambahan untuk guru yang favorit bagi Anda seperti apa? Oke, silakan sampai kenal. 1, 2. Guru yang humoris. Oh iya, ya, guru yang bisa membuat segar suasana sehingga yang semula saat ngantuk tidur begitu terus pada akhirnya terus ya, ada apa ya? Ya, ada lagi? Oh, gimana? Menjelaskan tidak terlalu menjelaskan ini Oke, terima kasih. Berarti nanti ada bermacam-macam metode mengajar ya. Ada gamenya, ada menjelaskannya, ada diskusinya, mungkin ada apa lagi? Ya, nanti sesuatu yang menarik. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk kelas ini sudah membantu saya berpresentasi. Saya akan menggunakan gambarnya ya. Bawa tangan dulu dalam